Alhamdulillah kita bisa menaikkan ibadah sholat, rukuk dan sujud tentu harus diikuti waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kita ikuti dengan ikhtiar setelah rukuk sujud kita didasari keimanan kepada Allah, keyakinan yang kuat dengan liqa'illah, pertemuan kita dengan Allah. Maka kita lanjutkan dengan waf'alul khaira dan terus menerus berbuat kebajikan la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang, orang-orang berhasil. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari tunaikan sholat dengan benar dan baik, dengan khusyuk, tumakninah, maka kita menuju pada kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa Islam itu menjadi agama yang memuliakan dan membahagiakan serta menyelamatkan kepada umat manusia ini. Jadi Allah turunkan Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu menjadi kasih sayang Allah, cintanya Allah kepada semesta untuk kebahagiaan daripada yang dicintainya. Sama dengan panjenengan kalau suami istri itu dalam firman Allah disebut mawaddah wa rahmah. Mawaddah itu cinta untuk mendapatkan kebahagiaan dari yang dicintai. Sedangkan rahmah itu cinta untuk membahagiakan yang dicintai. Allah itu Rahman dan Rahim. Allah itu penuh rahmah, artinya Allah itu mencintai ciptaannya dan selalu ingin membahagiakan ciptaan itu. Karena itu apapun yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan ini, termasuk diturunkannya Islam sebagai ajaran yang harus diikuti, yang harus ditaati, dipatuhi oleh setiap manusia, itu hakikatnya adalah kasih sayang Allah supaya manusia itu menemukan kebahagiaan, supaya manusia itu mendapatkan keselamatan, supaya manusia itu memperoleh kemuliaan yang sesungguh-sungguhnya, tidak terbelenggu oleh keserakahan nafsu dan juga tidak terkelabui, tertipu oleh muslihat setan. Jadi dalam kehidupan ini ada nafsu yang terus mendorong manusia melakukan sesuatu yang buruk, tetapi ketika sudah dikerjakan dianggap itu baik. Sementara di luar ada gerakan setan dari golongan jin dan manusia yang selalu menghibah dan mentadlim, membelokkan dan menyesatkan cara pandang manusia sehingga dia tidak bisa menemukan esensi kebahagiaan, esensi kemuliaan dan esensi keselamatan itu. Karena itu di dalam berislam ini kemudian di dalam surat Fussilat misalkan surat ke-41 ayat 31, nanti silakan panjenengan kaji lagi, saya pintas saja. Allah itu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tastawil hasanah wala sayyi'ah. Tidak sama kebajikan dan keburukan itu. Tidak sama yang baik dengan yang buruk. Di dalam kajian filosofinya, masalah kebaikan itu sangat multi makna yang disebut hasanah. Dengan dulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang sering disebut dengan doa sapu jagat. Ketika orang berdoa hasanah untuk dirinya, yang baik untuk dirinya itu apa? Itu menurut filosofinya sangat beragam. Ada yang mengemukakan bahwa sesuatu itu dianggap baik karena memberikan kenikmatan kepadanya. Jadi sesuatu yang menikmatkan dirinya itu dianggap sebagai yang baik. Ada lagi yang menganggap bahwa kebaikan itu adalah sesuatu yang menenteramkan hatinya, menyenangkan, membahagiakannya. Setiap yang menyenangkan, membahagiakan dirinya itu dianggap dengan sesuatu yang baik. Ada pula yang menyebut kebaikan itu sesuatu yang memberi manfaat untuk dirinya. Pokoknya apapun yang bisa memberi manfaat pada dirinya baik. Istri kasih manfaat pada dirinya, istri yang baik. Anak kasih manfaat pada dirinya, maka anak baik. Pejabat pimpinan kita yaitu bermanfaat bagi diri kita, itu kita sebut dengan yang baik. Ketika itu kemudian diteruskan sesuatu yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat, tidak berguna bagi dirinya, itu dianggap sesuatu yang tidak baik. Tetapi Islam memberikan substansi kebajikan dua hal. Yang pertama disebut dengan al-ihsan.
Ihsan itu adalah perbuatan yang semakin mendekatkan orang itu dengan sang penciptanya. Jadi perbuatan yang dikerjakan yang membawa manusia semakin dekat dengan sang pencipta, itu adalah substansi pertama bahwa itu perbuatan yang baik. Maka harus dijiwai dengan iman. Jadi harus dijiwai dengan iman. Sesuatu yang tidak dijiwai oleh iman itu tidak bisa disebut dengan kebaikan. Maka orang-orang yang tidak beriman, walaupun kelihatannya humanis, manusiawi, kelihatannya itu banyak kebajikannya, banyak manfaatnya, kabiatil bagaikan fata morgana. Itu air yang kelihatan di terik mentari yang begitu menyengat, begitu didatangi musnah, itu bayangan air, ilusi. Maka iman menjadi penting. Itu yang pertama. Substansi yang kedua namanya islah. Islah itu mengandung perbaikan, mengandung kebersamaan, merekat di antara esensi kehidupan yang manusiawi. Artinya, sesuatu baik itu mendekatkan manusia dengan manusia. Kalau ada perbuatan dianggap baik tetapi menjauhkan manusia dari manusia, maka tidak ilusi saja. Itu hanya angan-angan saja. Oleh karena itu, al-khair itu adalah kumpulan daripada al-ihsan wal islah. Maka perbuatan yang baik selalu mendatangkan kebersamaan, menumbuhkan gotong royong di antara satu dengan yang lain. Ada pepatah, ada gula, ada semut. Di mana ada manfaat, di situ manusia akan berkumpul.